Change your mind. Guide your heart. Satu hal ketika saya menjalani hidup, mulai step by step, tadinya cuman mengalir, tetapi tadi pagi waktu Pastor Rofi bagikan sesuatu bahwa punya visi. Saya akhirnya dalam perjalanan hidup saya mulai melihat visi. Apa yang harus saya lakukan di dunia ini. Dan saya banyak memberi diri benar-benar melayani, concern terhadap anak-anak muda. Dan boleh tanya pada anak-anak saya, bagaimana saya mendidik mereka. Apa yang orang tua ajarkan pada saya juga mengajar mereka untuk datang pada Tuhan. Tetapi itu semuanya terserah. Sebuah lagu pernah ditulis oleh Ading, judul Petuah. Lagu itu bercerita tentang hubungan ayah dan anak. Ketika itu waktu itu Shannon belum ada, dia sudah menikah 2 tahun, belum dikaruniai anak. Dia menulis lagu itu. Kami rilis, 2 minggu kemudian istrinya dinyatakan hamil oleh dokter. Ketika setiap dia mengalami banyak masalah, saya bilang pada dia, kamu tulis lagu. Tuhan memberikan itu. Dan semenjak perjalanan hidup saya dalam Tuhan, saya selalu change my mind. Saya selalu mencoba mengupdate pikiran saya. Sama dengan komputer, laptop, gadget, handphone. Kalau enggak pernah diupdate, pasti itu lalot. Pasti itu hang. Pasti itu ketinggalan zaman. Demikian with your mind. Change your mind. Update pikiranmu. Tapi update-nya yang mana? Jangan asal pilih software, saudara. Softwarenya mesti the words of God. Softwarenya harus firman Tuhan. Kalau saudara salah mengupdate pikiranmu dengan pikiran-pikiran duniawi ini, maka engkau bisa diombang-ambingkan oleh hal-hal, bahkan pengajaran-pengajaran Kristen sekalipun. Tadi sempat disinggung ada pengajaran-pengajaran yang menolak perpuluhan. Ada yang menolak bahwa Yesus adalah juru selamat. Ada yang menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan 100% lah. Dan berbagai hal. Nah ini gara-gara he change his mind dengan hal yang bukan benar-benar words of God. Kalau kita mengupdate pikiran kita, mengupdate perasaan kita, haruslah itu benar-benar diupdate dengan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berpikiran positif, positive thinking. Kalau bicara ini sudah saya tahu saudara-saudara sudah mengerti banyak soal bagaimana kita berpikir positif. Change your mind. Ubah segala yang negatif itu menjadi positif. Lantas pastor bagaimana? Semenjak saya memimpin di organisasi GSJA daerah 2 Sulutgo, ketika saya berada mulai meniti kepemimpinan saya dari ketua wilayah, naik jadi ketua departemen kaum muda, dipercayakan akhirnya menjadi sekretaris daerah dan sekarang bisa menjabat sebagai ketua daerah. Kita bilang kalau boleh kita lebih baik tetap jadi artis rohani. Kita tetap jadi Seraphim Band, tetap vokalisnya Seraphim Band. Saya ada di mana-mana itu sangat disenangi. Tidak kurang yang sodorkan Alkitab minta tanda tangan saya. Tidak kurang ada yang kasih DP baju kaos untuk saya tanda tangani.
Tidak kurang ada yang fotonya minta saya tanda tangani. Bahkan tidak kurang yang kirimkan surat cinta pada saya. Tapi ketika saya jadi pemimpin, saya harus mengupdate pikiran saya. Saya harus mengupdate perasaan saya. Karena tidak semua itu jadi followers. Tetapi banyak juga jadi haters. Barusan saya viral. Tapi saya mengubah yang negatif menjadi positif. Mereka boleh jadi haters, tetapi mereka tetap menjadi viewers saya. Dan semakin banyak viewers saya semakin populer. Bagi saya itu positifnya. Apapun yang saya lakukan, mereka coba membentuk pasukan untuk menjatuhkan saya. Saya ditelepon oleh pastor bilang begini, Ping, luar biasa ngana, orang mesti bikin pasukan mau jatuhkan pangana. Bukan main ngana hebat. Ngana cuma sendiri, orang mesti bikin pasukan mau jatuhkan pangana. Orang mesti scrolling betul-betul ngana FB cari ngana kesalahan. Berarti ngana itu luar biasa hebat. Saya bilang yes, thank you. Kemudian saya status cowboy. I'm still fine and happy. Saya masih tetap baik-baik saja dan masih tetap bahagia. Saya mengubah apa yang negatif menjadi positif. Mari kita buka firman Tuhan. Ada yang saya sudah bagikan di bagian multimedia. Amsal pasal 17 ayat 22. Tinggal 24 menit. 24 menit. 23 menit. Bisa kita baca sama-sama? Amsal 17 ayat 22. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Hati saudara-saudara, Alkitab saja bilang bahwa hati yang bersuka cita itu menjadi bermanfaat untuk menjadi penyembuh. Pikiran, saudara-saudara. Apakah yang membuat engkau bahagia? Apakah uang? Apakah yang membuat engkau bahagia? Situasi, keadaan, pasangan hidupmu, atau apa yang engkau peroleh, statusmu secara sosial dan lain-lain. Apakah itu yang membuat engkau bahagia? No. Yang membuat kita bahagia adalah cara berpikir kita. Saudara tinggal di rumah gubuk sekalipun, kalau cara berpikirmu berbeda, maka engkau akan melihat segala sesuatu itu akan tetap positif. Dulu kami pernah pelayanan di Hosana Ministry, Tomohon, sama-sama dengan Father Lewi, juga dengan Bapak Gilbert. Kemudian satu kali kami pergi ke sebuah chapter Hosana di Sonder. Kemudian ada seorang yang ditunjuk oleh Father waktu itu berdoa. Karena tempatnya memang sangat sederhana, jadi dia mungkin agak merasa minder. Sehingga ketika dia berdoa, dia masukkan di dalam doa, sedikit menyinggung tentang tempatnya. Dan dia berdoa begini, Tuhan terima kasih kami sudah beribadah, walaupun rumah kami cuma sebuah maksudnya sabuah. Tapi di bahasa Indonesia kan cuma sebuah dan cuma dibuat dari bulu, tinggal lagi ditongkatkan, saudara. Maksudnya kurang dah tongka-tongka, ya. Tapi karena dia pakai bahasa Indonesia, mencoba berusaha pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi dia bilang, Tuhan, sekalipun rumah kami cuma sebuah dan tinggal ditongkatkan dengan bulu-bulu. Tetapi
ketika kami akhirnya beberapa kali bertemu di situ, dia akhirnya senang, dia termotivasi. Walaupun cuma bulu yang ditongkatkan, saudara. Pikirannya masih positif bahwa dia menerima berkat-berkat Tuhan. Kunci daripada kita merasa bahagia bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita capai, bukan apa yang kita dapatkan, tetapi cara berpikir kita. Tapi ada orang yang bilang pada saya, kalau begitu pastor, ya kita ya enggak usah berusaha. Kalaupun begitu kita harus berpikir bahwa apapun yang kita lakukan ya mengucap syukur saja dengan itu. No, bukan seperti itu. Saya mungkin agak beri contoh seperti ini. Ada seorang karyawan, ya, karyawan A. Alo lah, ya. Ada nama Alo sini? Nyanda ada tuh. Sonda update kok kalau nama Alo. Karyawan Alo bilang begini. DP bos satu kali panggil. Ngana pekerja ini ada bagian-bagian tidak betul. Padahal dia sudah berusaha begitu rupa. Bukan lagi cuma begitu. Dia bilang memang bodoh ngana. Biongo-biongo ngana. Minta maaf ya saya pakai kata-kata ini. Saya cuma ambil mencontohkan. Akhirnya dia pikir begini. Ternyata kita sukerja bikin segala rupa. Semua tetap besai. Buat apa? Ya kita kerja asal-asalan Jo. Sama Jo kok. Kita berusaha dengan Anda sama. Tetapi kepada karyawan B. Apa dia namanya? Boy. Ada boy sini. Banyak boy sih. Kepada karyawan B dapat togor yang sama. Tapi dia pikir begini. Betul kah tukang? Bos dah bilang. Ada bagian ini kita tidak serius mungkin. Ini salah begini. Kita so tahu, yang penting kita pakai kesalahan tak so tahu. Berikut kita mau backing lebih bagus dari ini. Kalau Anda bos, Anda mau pakai tuh karyawan mana? A atau B? Alo atau boy? Cara pandang yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Change your mind. Jangan melihat apa yang sementara berada di depanmu, kemudian engkau akhirnya baper. Biar juga Tuhan, kita so begini, salah-salah, kita so berusaha, tak so latihan-latihan, mardung tak pernah panggil kita jadi singers. Cek para cek, memang suara black. Gimana supaya nak jadi suara black? Ubah dengan cara bagaimana? Latih diri, mendisiplin diri. Change your mind. Mungkin engkau bukan di singers. Mungkin engkau jadi cleaning service. But cleaning service pun it's okay dan itu mulia di hadapan Tuhan. Intinya di sini adalah bagaimana engkau mengubah cara pandangmu di situasi apapun. Change your mind. Lukas 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Pemikiran ini akan membuat apa yang engkau rasakan itu engkau melakukan kepada orang lain, maka orang pasti akan berbuat sama kepada kita. Kalaupun seburuk-buruknya kita berbuat yang terbaik, namun orang tetap melakukan yang tidak baik kepada kita. Jangan pernah engkau lupa bahwa Tuhan yang di atas sana tetap memperhitungkan apa yang engkau lakukan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka.
Kalau suka orang senyum akang, saudara. Minimal. Nyandak usah kasih doi, senyum jo. Biar nyandak dapat doi, kalau orang dapat senyum, hatinya bergembira. Kalau orang bergembira, saudara, tadi firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira bagaimana, saudara? Kita kalau gembira, itu bisa memproduksi adrenalin kita. Dan saudara akan punya ketahanan tubuh yang lebih bagus, saudara. Tapi saudara kepahitan, lihat orang dengar firman Tuhan. Maka apa yang saudara dapatkan? Kepahitan. Ada satu zat yang diproduksi ketika saudara kepahitan. Dan itu menghancurkan daya tahan tubuh kita. Saudara kalau kepahitan terus bisa TBC. Kalau kepahitan terus saudara nanti mungkin jadi salah satu bagian daripada militer kita. Angkatan udara. AU. Asam urat. Cuma gara-gara apa? Kepahitan. Cara berpikir semua dia lihat dari sudut pandang negatif. Orang bicara positif dia anggap negatif. Ibu kemain ngana segode ngana. Dia bilang, oh tersinggung kita. Puji Tuhan saya dapat pujian yang luar biasa tadi. Dia bilang begini, kapan apa badan so turun jauh. Oh haleluya. Bisa bersaing dengan Pak Gilbert. Dia bilang, oh haleluya. Iyo so. Kondo bilang, ada so. Father bilang Pak kita tadi, sonda ada. Toh Father kan, sonda ada. Yang biarlah yang ngerti saja. Mari saudara-saudara, kita melakukan apa yang kita inginkan, kita dapatkan dari orang lain. Semua manusia itu suka mendapat pujian. Amin. Nggak mungkinlah semua manusia itu cuma suka mana puji-puji, makan puji ngana. Memang sudah dari sononya Tuhan ciptakan kita, memang kita suka dipuji. Tuhan saja itu senang dipuji. Katakan amin. Makanya saudara belajar memuji-muji Tuhan. Kalau enggak ngerti bahasa Inggris minimal DP belakang juga. Minimal kita terlibat saudara-saudara. Saya juga tadi nyanyi lagu-lagu ini, kita ingin tahu semua. Mari yang penting, change your mind. Saya pernah didatangi beberapa hamba Tuhan bilang, torong so pernah di MCM. Begelap begitu. Lagu bahasa Inggris semua. Tong nin tahu mau bicara, mau menyanyi apa. Kita bilang, change your mind. Kita berada di circle yang berbeda. Culture yang berbeda. Hormatilah culture-nya orang lain. Kita lebih suka begini, gelap-gelap begini. Up to date sudah. Masa cuma bioskop yang nyaman. Memang kalau masuk petorong pe gereja siap-siap dengan kipas-kipas. Karena cuma full apa, bukan full AC saudara-saudara. Full AC. Angin jendela. Saya bilang Pak Father kapan-kapan datang di Lemo. El Safan itu Father P anak Sarani. Jangan lupa Father. Biar cuma DP tampias. Father P anak Sarani dia.
Mari kita baca ayat, mungkin ayat yang terakhir. Mudah-mudahan ini selesai dalam 10 menit. Amsal 24 ayat 10. Ayo sekali lagi kita baca. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu berhubungan dengan pikiranmu. Tawar hati itu berarti ada bagian dalam pikiranmu yang menyerah. Dan ketika engkau pikiranmu sudah menyerah, engkau sudah tawar hati, firman Tuhan berkata, kecillah kekuatanmu. Ketika engkau merasa minder, insecure, atau hal-hal yang seperti itu, maka kekuatanmu drop. Engkau tidak bisa berpikir dengan rasional, engkau tidak bisa melihat bahwa sebenarnya masih ada peluang-peluang yang lain. Engkau akan fokus dengan memang ketua kita begitu. This is my destiny. Lagu tadi bilang, bangkit, rise. Your destiny just in Christ. Firman Tuhan bilang, oh mana dia tadi? Udah menghilang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara, ini artinya jangan pernah berpikir negatif. Ketika engkau berpikir negatif, engkau akan men-setting dirimu untuk berpikir seperti itu, menjadi semuanya negatif. Kalau matematika negatif kali negatif, DP hasil positif. Kalau negatif, kong torang kasih baku tambah, baku kali, saudara-saudara, kita jadi positif. Tapi kalau torang kasih baku tambah, akibatnya apa? Negatif. Kalau negatif dengan negatif kasih baku tambah di pikiran, negatif semua. Tapi kalau negatif, torang kasih baku kali, baku kontra, positif. Katakan amin. Saudara yang saat ini lagi terpuruk secara ekonomi, lagi terpuruk secara sosial, lagi mengalami masalah yang besar. Lihatlah, change your mind. Ini tetap positif dan engkau masih punya peluang. Guide your heart. Tuntun hatimu untuk melihat bahwa saya masih punya peluang besar di hadapan Tuhan.